Hai bunda-bunda, jumpa lagi dengan channel Mujirahyuningsi Samarinda. Kita bikin panada lagi ya bun. Ini panadanya juga bisa di frozen. Simak sampai habis ya bun. Pertama kita aktifkan raginya dulu ya bun. Campur jadi 6 sendok air hangat, 1 bungkus ragi instan, dan 1 sendok makan gula pasir. Aduk rata lalu sisihkan. Campur 200 ml es batu, 2 bungkus santan kara, lalu tambahkan juga air hingga campuran ini jumlahnya menjadi 400 ml. Tuang dalam wadah 1 kg terigu. Sebaiknya pakai protein tinggi ya bun. Tambahkan juga 100 gram gula pasir, 1 bungkus kecil susu bubuk denko, sejumput garam, dan 2 butir telur utuh. Tambahkan juga ragi instan yang tadi sudah kita aktifkan. Langsung tuang semua ya bun. Lalu ini kita aduk sebentar menggunakan sendok supaya semua bahan tercampur. Selanjutnya tambahkan santan yang tadi sudah kita campur dengan es batu. Kemudian aduk kembali. Jika bahan kering dan bahan basah sudah tercampur, kita akan lanjut mengaduk menggunakan tangan. Dan ini tangan saya sudah bersih ya bun. Pada tahap ini agak lumayan berat karena kita harus menguleni hingga menjadi adonan setengah kalis. Ini nanti hasilnya enak banget ya bun. Manisnya pas, rasanya gurih, dan hasil kuenya tidak kempes. Bahkan rasanya semakin enak setelah hari kedua dan ketiga. Oke, ini sudah setengah kalis. Saatnya kita masukkan margarin sebanyak 100 gram. Lalu kita uleni lagi sampai kalis. Oh ya bun, ini saya hanya berbagi resep kulitnya aja ya. Untuk isiannya, boleh diisi dengan ikan, abon, atau sayuran. Ini nanti akan saya isi dengan sayuran, yaitu kentang wortel dan daging giling. Ini harus diuleni sampai benar-benar kalis ya bun. Oke, ini sudah cukup, sudah kalis. Ini akan kita biarkan dulu sampai mengembang selama 40 menit. Tutup adonan dengan serbet ya bun. Oke bun, ini sudah 40 menit. Kempiskan adonan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalamnya. Kemudian ini akan kita bentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Ini ya bun, saya sudah siapkan isiannya nanti. Siapkan juga wadah yang sudah ditaburi dengan tepung terigu. Bentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Seperti ini ya bun. Jika bulatan-bulatan sudah terbentuk semua, sekarang ini kita pipihkan, kemudian kita isi dengan sayuran yang sudah kita siapkan. Bentuk seperti ini ya bun. Siapkan minyak dalam wajan. Gunakan api kecil ya bun. Kemudian bentuk pinggiran panadanya. Masukkan dalam minyak hangat. Ingat ya bun, minyaknya hangat tidak panas. Sebelum membentuk bagian pinggirnya, basahi kedua ujung jari dengan sedikit air. Rapatkan bagian pinggir, baru dibentuk rendanya. Ini bertujuan supaya hasilnya rapat, tidak rawan bocor. Seperti ini ya bun. Basahi ujung jari dengan sedikit air. Tekan-tekan bagian pinggir hingga rapat, lalu dibentuk. Baru masukkan ke dalam minyak hangat. Tips kedua, panadanya harus sering dibolak-balik ya bun, supaya matang merata. Oke, ini sudah matang, sudah kuning keemasan. Angkat panada lalu tiriskan. Ini dia panadanya sudah matang. Ini tidak kempes walaupun ditumpuk-tumpuk. Sekarang kita cek bagian dalamnya. Nah, ini bagian dalamnya ya bun, empuk, lembut. Rasanya sangat gurih. Untuk panada yang di frozen, kita goreng panadanya setengah matang seperti ini ya bun. Lihat perbandingannya. Ini yang sudah matang. Dan ini yang setengah matang. Untuk panada yang di frozen, kita akan masukkan ke dalam wadah. Ini hanya sebagai contoh ya bun, makanya saya hanya buat sedikit yang setengah matang. Tapi kalau bunda mau bikin yang di frozen lebih banyak, silakan ya bun. Kemudian tutup rapat wadahnya.
Selanjutnya ini dimasukkan ke dalam freezer. Nanti saat dibutuhkan baru dikeluarkan lagi dari freezer. Oke Bun, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa dicoba resepnya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.